Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab adalah sebuah kewajiban bagi setiap mukmin untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Terus kita akan mengingatkan secara konsisten betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, di antara memahami bahasa Arab adalah dengan mempelajari kaidah. Tujuan untuk mempelajari kaidah tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil kandungan apa makna yang tersirat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Memahami banyak sekali faedah di dalam kandungan Al-Quran, yang setiap ayatnya ketika kita membacanya mendapatkan pahala. Ketika mempelajarinya, mentadabburi ayat-ayatnya, akan mendapatkan faidah, diamalkan, mendapatkan pahala. Disampaikan, didakwahi, akan mendapatkan ganjaran jariah. Dan bersabar di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyampaikan ilmu. Ini adalah pondasi di dalam syariat kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ilmu adalah sebelum berkata dan berbuat. Ketika kita ingin berkata, ketika kita ingin berbuat, timbangannya adalah ilmu. Sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya amal soleh, amal kebaikan, ya, yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di halaman 59. Sebelum kita bahas di halaman 59, ya, dalam kitab Durusul Lugha, Ummahat harus melihat di papan tulis ada jenis atau bentuk kosakata baru, ya, di kelas F. Dulu kita belajar ada namanya hadza,
hadhihi. Nah, ini semua adalah kosakata yang namanya ismun isyarah. Ah, ya. Jenis kosakatanya namanya isim isyarah. Ya. Ada lagi domir. Ya, disebut dengan isim domir. Wahumahum, iyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu adalah jenis kosakata. Nah, kali ini kita akan menemukan kosakata baru, jenis kosakata baru. Ya. Nama kosakatanya adalah al-asmaul khamsah. Apa namanya, Ummahat? Al-asmaul khamsah. Sahih, Masya Allah. Al-asmaul khamsah. Isim yang jumlahnya ada 5. Isim ini sedikit berbeda dengan isim isyarah, isim domir, kata tunjuk, kata sambung, kata domir, kata ganti. Ya. Itu udah jelas bentuknya. Hadza, isim isyarah. Hadhihi, huwa, huma, hum. Itu jelas. Tapi al-asma'ul khamsah adalah sebuah isim yang normalnya dia normal, nggak ada perubahan, ya. Tapi ketika bertemu dengan domir, dia langsung berubah. Nah, ulangi ya. Al-asmaul khamsah adalah isim yang apabila bertemu dengan domir, ya, maka terjadi perubahan. Kita kasih contoh. Ada 5 sebenarnya al-asmaul khamsah. Jumlahnya khamsah, 5. Tapi kita kasih contoh. Kan kita sudah belajar ya di halaman 58. Kitabun ditambahkan anta. Jadi apa, Ummahat? Kita buka. Kita buka. Udah jelas nih tulisannya nih. Kita buka. Qalamun ditambahkan anta. Jadi Qalamuka. qalamuka. Jelas tuh. Qalamuka. Ya. Tapi kalau al-asma'ul khamsah bertemu dengan domir, berubah, ada tambahan huruf. Ya, ada tambahan huruf. Contohnya abun. Apa artinya abun? Bapak. Bapak. Ya, abun bapak. Ditambahkan anta. Harusnya apa? Abuka. Abuka. Tapi ini menjadi abuka. Ada tambahan apa itu? Anta. Ya, jadi apa? Abuka. Jadi Abuka. Ada tambahan wow di situ. Ya, ada tambahan wow di situ. Ini perubahan pertama. Kita bahas perubahan pertama dulu aja ya, Ummahat. Ya, al-asmaul khamsah itu ketemu dengan domir, ya, maka akan ditambahi wow. Abun ditambahkan anta menjadi abuka. Tidak boleh abuka, nggak boleh. Ya. Abun ditambahkan anti, jadi apa, Ummahat? abu. Abuki. Iya. Ya, betul. Ya, nggak salah. Abuki. Ya. Nah, itu perbedaannya. Persamaannya ketika bertemu dengan domir ana. Sama tuh dengan pada umumnya. Kitabun ditambahkan ana jadi kitabi. Nah, kalau abun ditambahkan ana jadi apa? Abi. Abi. Sama. Tambahkannya ya di akhir. Harokatnya kasroh. Abi. Kitabi. Baiti. Nah, sama tuh.
Baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, ya. Tapi kalau bertemu dengan domir yang lain, dia harus ditambahkan waw. Nah, ini nih perubahannya nih. Ya, ya. Apakah asmaul khamsah hanya itu perubahannya? Belum, bukan cuman itu, ada banyak ya. Cuman ini dulu yang harus dipahami. Ya. Nah, apa saja asmaul khamsah? Catat umahat. Asmaul khamsah itu ada 5, namanya aja khamsah. Khamsah berapa? 5. 5. Ada 5 kosakata yang apabila bertemu dengan domir, dia ditambahkan huruf waw. Apa saja yang pertama ini? Ahuka, aslinya adalah ahun. Akun. Ahun ditambahkan ahuka, jadi apa? Ahun ditambahkan anta, jadi? Aku Kak. Aku. Ahuka. Tidak boleh dibacanya ahuka, nggak boleh. Harus panjang itu, ada matobi'i. Ahuka. Artinya apa ahun? Saudara. Saudara laki-laki. Iya, sahih. Masya Allah. Ya. Berikutnya, itu yang kedua ya, Umahat catat nih yang kedua. Asmaul Khamsah yang kedua. Asmaul Khamsah yang ketiga, yaitu hamuka. Aslinya adalah hamun. Amun. Hamuka. Apa artinya hamuka? Artinya adalah apa? Ipar. Iparmu. Ipar. Ipar itu apa? Siapa Umar? Ipar. Adik dari suami kita. Iya. Adik atau kakak kandung dari Suami. suami. Ya, mahram nggak Umahat? Tidak. Bukan mahram. Tidak, bukan mahram. Kecuali kalau sama-sama perempuan, ya. Ya. Nah, ini kita bicara kalau sama-sama perempuan ya mahram dimanapun, gitu ya. Ya. Mau dia ipar, mau dia sepupu, mau dia saudara, tetap mahram ya. Kalau sesama gender, sesama perempuan, sesama laki-laki. Nah, kalau iparnya laki-laki, ya bukan mahram. Mau dia kakak ataupun adik. Makanya Nabi mengatakan alhammu al-maut. Iparmu adalah maut. Iya, iparmu adalah kematian. Iya. Iya, Oke. betul. Ya. Naam. Ya. Hal min soal, Umahat? Maafin soal. Tapi soal. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang ke berapa, Umahat? 4 ya? 4. 4. Yang keempat. Ya. Yang keempat adalah fuka. Dari kata fu. Fu itu aslinya adalah famun, Umahat. Apa artinya famun? Mulut. Mulut. Mimnya hilang jadi fuka. Ya. Aslinya tuh fu atau famun. Jadi dia sinonim. Famun itu sinonimnya adalah fu. Fuka artinya mulutmu. Ya. Ya, mulutmu. Fu itu artinya mulut. Ya. Yang terakhir, zu. Zu malin diambil dari kata zu. Ya. Harta. Zu. Pemilik harta. Zu. Iya, zu itu artinya yang memiliki. Ya. Yang memiliki. Ya. Yang memiliki harta. Zu malin. Ya. Fahim tunna Umahat? Insya Allah. Ya. Fahimna insya Allah. Nah, ini totalnya ada 5. Sebenarnya adanya 6.
Ya, sebenarnya ada 6, ya. Tapi dihapus 1 oleh para ulama karena ya yang keenam ini ya eh, artinya ini kurang ini ya, kurang sopan. Ya, kurang sopan, makanya dihilangkan. Aslinya adalah al-asmaus sittah. Tapi dihapus 1 jadi al-asmaul khamsah. Sesuai dengan kesepakatan para ulama ahli bahasa. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Ustadz izin bertanya, Naam, silakan. itu hanya untuk objek laki-laki ya Ustadz? Oh enggak, semua domir. Oh, Ini kan kebetulan contohnya pakai ka anta. Ya, seperti itu. Kalau contohnya pakai ki, abuki, abuhu, abuha, misalkan. Seperti itu. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Umar. Hal min su'alin. Maafi soal. Maafi Maafi soal. soal. Alhamdulillah. Bila demikian, kita coba untuk latihan di halaman 59. Ya. Nomor 6 ya, Umahat ya. Kita belum selesai tuh, nomor 6. Naam. Kita mulai pada nomor 6. Ya. Silakan Umahat membaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Baitun. Kharaja Ya, kharaja abi minal baiti. Bati. Man kharaja ma'ahu ammi. Masya Allah. Ya, artinya Ayah telah keluar dari rumah. Siapa yang telah keluar bersamanya? Nah, terus Bersama yang keluar bersamanya adalah Paman. pamanku. Pamanku. Ya, sahih. Ya, kharaja abi minal baiti. Ayahku telah keluar dari rumah. Lihat, ayahku itu tetap sama ya. Abun ditambahkan ana. Ya. Siapa yang telah keluar bersamanya? Ya. Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah Pamanku. ammi, pamanku. Ya, sahih. Alhamdulillah. Ya. Rakam samaniyah. Nah, rakam samaniyah ini adalah menjelaskan tentang al-asmaul khamsah. Ya, berkaitan dengan al-asmaul khamsah. Ya, contohnya baitun. Baitun ini bukan asmaul khamsah ya. Ya, ditambahkan anta jadi apa, Umahat? Baituka. Baituka. Baitun ditambahkan huwa jadi Baituhu. baituhu. Baitun ditambahkan ya hiya. Baituha. Baituha. Baitun ditambahkan ya ana. Baiti. Baiti. Nah, sekarang untuk al-asmaul khamsah, contohnya abun. Abun ditambahkan anta jadi apa? Abuka. Abuka. Ya, ada tambahan waw ya. Ya. Jelas ada tambahan waw. Bukan abuka tapi abuka. Abun ditambahkan huwa.
Abuhu. Abuhu. Masya Allah. Abun ditambahkan hiya. Abuha. 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 Abun ditambahkan ana. Abi. 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 Iya betul. Iya. Abi. Ya, gampang ya. Alhamdulillah. Di sini hanya memperkenalkan dua ya, asmaul khamsah, abun dan ahun. Nah, ini bonus nih Umahat nih. Hamun, fu, dan zu itu bonus. Ya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ahun sekarang. Ditambahkan anta jadi apa Umahat? Akhuka. Ahuka. Ahuka. Ahun ditambahkan huwa. Ahuhu. Ahuhu. Ahun ditambahkan hiya. Ahuha. Huha. Ahun ditambahkan ana. Akhi. 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 Iya. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang lain, tinggal tempel aja. Hamun ditambahkan anta jadi apa? Hamuka. Amuka. Hamun ditambahkan huwa. Famuhu. Hamuhu. Hamun ditambahkan hiya. Famuha. Hamuha. Hamun ditambahkan ana. Kami. 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 Hami. Kami. Ya, kami. Ya, udah sampai situ dulu. Sampai hamun ya. Fu dan zu itu nanti ya ada pembahasannya lagi di jilid 2 Ummah. Buku Durusul Lugah jilid 2 ada lagi pembahasannya. Ya. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal. Maaf soal. Alhamdulillah masih mudah ya. Masih mudah insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Nah, kita coba latihan nih bagian 8, latihannya nomor 1. Ya, kalimat. Silakan dibaca bersama-sama. Rakam wahid, isnan, salasa. Abi. Abi wa ami fil baiti. Abi wa ami. Ami apa Wa ummi? ummi. Wa umi. Ami itu ya, ami. Ya, kalau ami itu pakai ain Ummahat. Ami. Pamanku. Kalau ini kan ummi. Ummi. Masa nggak kenal ummi? Iya, ya. Jangan sampai salah Ummahat. Ya, bacanya bukan ami, ummi. Ya. Abi wa ummi fil baiti. Apa artinya? Ayahku dan ibuku di rumah. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya. Padahal ada doh di dalam surah Al-Abasa ya Ummahat. Wa ummihi wa abi. Ada. Iya, Masya Allah. Ya. Yang betul seharusnya wa ummi wa abi harusnya. Ibu dulu kan pertama ya. Iya. Iya. Cuman kan ini kalimat aja ya, kalimat aja. Ya. Nah, berikutnya rakam isnan. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Aina abuka ya Hamidi. Zahaba ila suqi. Zahaba ila suqi. Masya Allah. Zahaba ila suqi. Kan ada ila. Ila suqi. Aina abuka ya Hamidu. Jangan sampai lupa Umar. Bukan Hamidi. Ada iya-nya. Ya. Ada ya, berarti dia domah saja Umar bacanya. Ya Hamidu. Tidak boleh ya Hamidun. Tidak boleh ya Hamidin.
Tidak boleh ya hamidi. Ya. Zahaba ila suki. Apa artinya aina abuka ya hamidu? Mana ayah? Di mana Di ayahmu, mana Hamid? ayahmu ya Hamid? Wahai Wahai Hamid. Hamid. Wahai Hamid. Dia pergi Mm-mm. ke pasar. Dia telah Dia pergi ke telah pergi ke Ke pasar. 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 Ya, Suk. ya, suk artinya pasar. Nanti umat akan belajar tentang kata kerja ya. Ya, di sini zahaba ini adalah past tense, kata kerja lampau. Telah pergi artinya ke pasar. Sahih. Tapi fokus kita kepada abun dan ahun. Lihat perubahan-perubahannya. Ya. Rakam salasa. Silakan dibaca jami'an wahid isnan salasa. Ahuka Aku tabibun. tabibun. La. La huwa Huwa mudarrisun. mudarrisun. Masya Allah tabarak. Aku. A'ahuka tabibun la huwa mudarrisun. Artinya apa nih Umar? Apakah Apakah kamu itu saudaramu dokter? seorang dokter? Bukan, dia Tidak, dia guru. seorang guru. Guru. Kok bukan? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Mm-mm. Ya, a'ahuka tabibun, apakah saudaramu seorang dokter? Ya. Tidak, dia seorang guru. Ya. Ya, ahuka, bukan a'ahuka, tapi ahuka. Ada wawunya di situ. Iya, disebut dengan asmaul khamsah. Gampang ya, ummahat ya. Alhamdulillah. Rakam arba'ah. Ini panjang nih. Mohon dibaca harokatnya semuanya ya. Wahid isnan salasa. Zainabu. Zainabu fil fil riyadi. yadi Ahuha akuha fil fit ta'if wa ta'ifi abuha wa fil abuha madinah fil madinatil al-munawwarah. munawwarati. Masya Allah. Ya. Zainabu fir riyadi. Ya. Ahuha fit ta'ifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Ya. Nah, artinya Zainab fir riyad. Zainab di Zainab berasal dari Zainab Riyadh, di Riyadh, saudaranya dari saudaranya di Taif, Taif, dan ayahnya dari ayahnya di Madinah kota Madinah. al-Munawwarah. Munawwarah. Zainab fir riyad, di kota Riyadh. Riyadh di mana, Mah? Ibu Arab kotanya Saudi Arabia. Ibu kota. Arab Saudi. Ya, bukan ibu kota Arab Saudi Arabia, bukan. Jadi Saudi Arab Saudi Arabia. udah. Saudi Arabia atau Arab Saudi. Ya, ya. Naam. Ya. Kalau bahasa Arabnya adalah Al-Mamlakatul Arabiyatis Saudiyah. Al-Mamlakah artinya kerajaan. Al-Arabiyah, Arab, Saudiyah, Saudi. Ya. Naam. Berikutnya ahuha fit Taif. Apa artinya? Saudara laki-lakinya Saudaranya dari Taif. Saudaranya di Taif. Saudaranya di Kota Taif. Taif di mana, Umahat? Taif juga di Saudi Arabia. Di dekat Ya, antara Mekah dan Madinah, Taif itu. ya. Tempat dakwahnya Nabi, ya. Ditolak ya di Taif. Nabi berdakwah kepada penduduk Taif ditolak, tapi diterima sama penduduk jin di Taif. Ya, Masya Allah. Ya, di kota Taif. Wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Artinya Dan Ayahnya di dari kota Madinah Madinah. al-Munawwarah. iya. Ya, dan bapaknya lihat abuha, ahuha, abuha. Ya, bukan abuha, bukan ahuha, tapi ahuha, panjang. Abuha. Di Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya terang benderang. Bercahaya. Nur, dari kata nur. Ya.
kota yang terang benderang. Madinah itu sebenarnya artinya kota ya Ummahat. Ya, di kota terang benderang. Ya, kota Madinah itu nama aslinya adalah apa Yasrib. Ummahat? Yasrib. Tapi diganti oleh Nabi. Namanya Madinah An-Nabawiyah atau Madinah Al-Munawwarah. Kota Nabi Muhammad atau kota yang terang benderang karena datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi bukan asli orang Madinah, Ummahat. Ya, Nabi asli orang mana? Mekah. Orang Mekah. Nggak mungkin orang Depok, bukan. Kayak mikir lama gitu ya. Nabi dari Mekah, gitu ya. Ya. Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, seperti itu. Rakam Hamzah, silakan dibaca bersama-sama. Wahid Isnan Salasa. Hazat tolibu Hajat Hadza tolibu talibun abuhu abuhu wazirun wa akhuhu wazirun tajirun wa kabirun. abuhu tajirun kabirun. Iya, hampir semuanya salah pada kata tolib, bukan tolib. Hadza to-nya panjang. Hajat Talibun. tolibu. Tolibu, dia tidak boleh bertanwin, domah saja. Oh, Karena ada alif lam. Kan ada alif lam. oh iya. Iya, Hadat hadza tolibu. 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 Oh, Wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Artinya apa, Ummahat? Ini Hadza pelajar ini ayahnya ini seorang pelajar. menteri ini ayahnya dan Tolibu saudaranya pengusaha besar. adalah seorang pedagang besar. Ya. Ya, ini seorang pelajar. Bapaknya pelajar. wazir. Ini seorang menteri. Seorang Ini Bapak menteri. seorang menteri. pelajar. Saudaranya Ayahnya pengusaha seorang besar. menteri, saudaranya Saudaranya seorang pedagang Pengusaha besar. besar. pengusaha yang besar. Mhm. Ya, enak jadi pengusaha besar atau jadi menteri, Ummahat? Pengusaha aja. Besar. Iya, pengusaha aja. Kenapa? Nggak pusing. Sing menteri. Pusing ya. Emang kan jadi menteri enak duduk doang, Ummahat. Dapat duit. Dihujat, Ustaz. Banyak dihujat. Kan naik gajinya, Ummahat, sehari 3 juta katanya. Iya, makan pajak rakyat. Padahal kan nggak boleh suatu itu ada pajaknya. Kalau nggak salah ya Ustaz. Iya, ya Allah. Ya, berat ya. Yang di anggota parlemen ya, yang dilantik ya, tujuannya dunia ya, yang dicari ya harta rakyat ya, yang digunakan. Ya, tidak salah, tapi yang salah itu disalahgunakan kan? Iya. Ya, disalahgunakan. Ya, saat rakyat sedang kesulitan, kok bisa naik gaji? Iya. Lapangan kerjanya hilang. Gak jelas Iya, Ustaz. iya, ya. Itu di negeri seberang, Ummahat, bukan di kita. Di kita mah baik-baik, alhamdulillah. Bila Iya, alhamdulillah. Ya, Masih Zoom itu direkam loh, Ummahat, ya, dari pusat di Singapura. Jadi kita ngomongnya yang baik-baik aja. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan, Ummahat. Rakam sita. Ya. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid Isnan Salasa. Zahaba Pak akhi Dhahaba akhi ilal madrasah madrasati zahaba wa abi dhahaba abi ilal jami'ati. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Artinya apa, Ummahat? saudaraku pergi ke Saudaraku telah pergi ke Pergi sekolah ke sekolah. dan ayahku telah pergi ke universitas. universitas Masya Allah. Ayahnya kuliah lagi kayaknya. dosen. Ya. Dosen kali Ustaz. Ya, oh dosen mungkin. Iya, dosen ya. Masya Allah. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi.
Dhahaba ahi ilal madrasah. Wa dhahaba abi ilal jami'ah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah bagian 8 pada nomor 6 sudah selesai. Ada yang ditanyakan Ummahat kita sebelum masuk ke bagian 9? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Hal min soal? Hafiz soal. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ya. Bagian 9 itu ada jenis kosakata baru lagi Ummahat. Sebenarnya bukan hal yang baru ya, tapi definisinya baru. Namanya adalah al-mamnu' Al-mamnu. minas sarf. Al-mamnu. Al-mamnu' minas sarf. Ini Al-mamnu. nama isimnya. Al-mamnu'u minas sarfi. Ya, kalau tadi al-asma'ul khamsah ada nih. Ya, abun dan akhun kalau di buku. Lalu dikasih bonus tadi ada 5 ya. Nah, sekarang al-mamnu' minas sarf. Apa itu al-mamnu' minas sarf? Al-mamnu' minas sarf, penjelasan di kelas F untuk pemula adalah kosakata yang tidak boleh ditanwinkan. Nah, ya, kosakata yang tidak boleh ditanwinkan. Contoh, Hamidun. Kan asli begini Ummahat ya. Hamidun. Ya, nama orang. Nama orang semua bertanwin pada asalnya. Normalnya begitu. Muhammad berarti Muhammadun. Ya, perempuan misalkan Sa'idatun. Tahu ya, Menara Sa'idah. Itu bahasa Arab tuh. Menara yang miring tuh di Jakarta. Nah, Sa'idah itu dari bahasa Arab Sa'idah, bahagia. Artinya tuh bahagia. Ya, Sa'idah. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu hukum asalnya nama-nama orang itu bertanwin. Ya. Tapi ternyata mamnu' minas sarf, bagian dari nama orang ada yang tidak bertanwin. Dulu kita belajar juga Ummahat di awal tuh, contohnya Aisyah. Nah, dia nggak boleh bertanwin tuh. Aisyah tuh nggak boleh tun. Kalau Aisyah tun salah. Harus Aisyah tuh. Ya. Ya, di kelas lain ada yang nanya, segitu sepelenya doma sama domaten aja. Ya iya, awalnya sepele, nanti lama-lama merembet. Pembahasan makin luas. Ya, perbedaannya hanya di situ saja. Aisyatu Hamidun jadi Aisyatu, bukan Aisyatun. Nah, ada lagi nama laki-laki yang ada tak marbutoh. Nih rumusnya nih. Untuk bagian 9 yang dibahas adalah ya kosakata yang tidak boleh bertanwin, nama laki-laki yang akhirannya ada tak marbutoh. Contoh, ini kan Aisyah itu laki perempuan Ummahat. Perempuan. Udah jelas tuh. Begitu ada tak marbutohnya di akhir, perempuan deh tuh. Ya. Nah, ada nama laki-laki tapi dia pakai tak marbutoh. Contohnya Hamzatu. Hamzah. Ya. Hamzah. Hamzah laki perempuan? Laki-laki. Ya, Perempuan. nggak mungkin. Kok perempuan? Laki-laki. 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 Lah, pamannya Nabi loh, Hamzah, lupa ya. Iya. Hamzah. Hamzah. Berarti pengecualian Nah, bukan? Enggak.
Emang Nah, hukumnya. itu dia. Ya, rumusnya di bagian 9 ini yang kita pelajari di halaman 60 adalah nama orang laki-laki yang ada tak marbutonya di akhir. Maka dia bagian dari mamnu' minas sarf. Orang Ya, mamnu' minas sarf. Nama laki-laki yang ada tak marbutonya di akhir. ada Ciri-cirinya tidak boleh bertanwin. marbut Iya, di akhir. di akhir. Contohnya ada di bagian 9 halaman 60. Coba Umar lihat. Ya, di atasnya itu nama laki-laki yang tidak ada tak marbutohnya. Muhammadun, ada tak marbutohnya nggak Muhammadun? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ya, Khalidun, Nggak Tidak ada. ada. tidak ada. Hamidun tidak ada, Abbasun tidak ada, Mahmudun tidak ada. Makanya dia tanwin semua nama laki-laki itu. Tapi ada nama laki-laki yang belakangnya tak marbutoh. Hamzatu, Tolhatu, Hamzatu, Tolhatu. Apalagi? Usamatu. Usama, Usamatu. Apalagi? Muawiyatu. Muawiyatu. Apalagi? Ikrimatu, Ikrimatu. Kasih bonus ya satu lagi. Sahabat Nabi namanya apa namanya? Anda nggak harokat ini. Kalian tahu nggak nih? Hudzaifah, Iya betul. Hudzaifatu. Ya. Hudzaifatu. Bonus satu lagi. Ya. Apa? Tahu gak harokatnya apa nih? Maisaratu, Maisarotu. Ya. Nama laki-laki yang tidak boleh bertanwin. Maisaroh. Ya. Ustadz. Kalau di kita jadi nama perempuan gimana Ustadz? Banyak kan Iya. perempuan. Itu namanya penyimpangan bahasa. Ya. Kan perempuan. Penyimpangan bahasa. Iya. Di Indonesia namanya Maisaro ya. Ikrimah juga teman saya perempuan Ustadz. Hah? Ikrimah. Ikrimah tuh nama laki-laki di sana. Iya, di sini banyaknya perempuan, Ustadz. Namain Iya Oh, benar. gitu. Nah, Kalau laki-laki kita aneh di sini Ustadz. kita yang udah tahu ya, jangan pakai nama tersebut ya. Kalau nama tersebut Ikrimah nama laki-laki, kita pakai buat nama perempuan. Kita kan udah tahu nih, Ikrimah nama laki-laki. Kecuali orang awam, wajar orang awam kan. Kita maklumi dengan kondisi tersebut ya. Ya, tapi kalau di Arab ya, ummahat misalkan umrah ya, ditanya sama orang sana ya, masmu ya walad ya, siapa nama anak ini gitu ya, Maisarah gitu ya, namanya perempuan. Di sana laki-laki, mungkin diketawain gitu kan ya. Ya. Tapi tidak mengapa ummahat. Apakah berdosa? Tidak, hukumnya tidak berdosa. Sama orang Indonesia kan ada juga namanya Febri, pakai peci ternyata. Ada perempuan, ada laki namanya. Iya, Febri ya. Bisa laki bisa perempuan. Tinggal lihat belakangnya aja, Febrianti apa Febrianto. Ya kan? Iya. Ya. Seperti itu. Paham tuh naumahan? Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi jangan sampai salah memberikan nama anak kita. Jangan sampai salah umahat. Ya, main tempel-tempel aja nama anaknya. Nama anak saya bagus Ustadz, namanya Abdus Sakir. Ya, pakai sin, Abdus Sakir. Karena susah ngomong sya. Jadi Abdus Sakir aja. Artinya hamba pemabuk. Ya.
Astagfirullah. Hamba pemabuk. Ya. Namanya siapa? Nama panjangnya Muhammad Fatan. Pendek tuh. Fatan, bukan Fathan. Ya. Oh, Fatan itu artinya fitan. Fitan itu artinya fitnah. Muhammad yang tukang menyebar fitnah. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Namanya siapa? Namanya Khosirun. Khosirun. Ya. Muhammad Khosirun. Ya, Muhammad yang hamba rugi ya. Orang yang merugi. Khosirun itu orang yang merugi artinya. Ya. Kasihan Muhammad. Punya anak. Ya, tapi kan Khosirun ada dalam Al-Qur'an, Ustaz. Khosirin misalkan. Lah iya, tapi kan namanya jelek, salah. Tidak semua di dalam Al-Qur'an itu nama-nama baik. Fir'aun aja ada dalam Al-Qur'an. Masa mau dinamai Fir'aun anak kita? Ya, seperti itu. Harus berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Fahim tunna umahat? Allah. Fahimna insyaallah. Baik. Umahat lihat di bagian bawahnya Iqra'il asma al-atiyah wadbid awakhiraha. Bacalah nama-nama berikut dan harokat akhirnya. Ya. Silakan Umahat baca nama-nama orang ini. Pertama Khalid. Ini dibacanya gimana? Khalidun. Khalidun. Terus berikutnya Hamzatu. Hamzatu. Berikutnya Ammarun. Ammarun. Berikutnya An-nasun. An-nisa. nggak ada. Nisa. Ada lagi Nisa. Anas. Apa tuh? Bukan Anas tapi Anasun. Pendek semua. Anasun. 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 Anas bin Malik itu pembantu Nabi. Anas itu kembali kepada ya pembantu Nabi itu Anas bin Malik. Nama orang Anasun itu. Ya. Nama asli orang Arab itu Anasun. Asun. Kalau dipanggil Anas. Wah, orang Indonesia ada tuh namanya Anas ya. Nah, itu ya, nama Arab gitu ya. Berikutnya Muawiyatu. Muawiyatu. Berikutnya Hamidun. Berikutnya Usamatu. Usamatu. Berikutnya Ikrimatu. Ikrimatu. Itu salah ya harokatnya ya. Ikrimah. Yang betul Ikrimah ya. Berikutnya Abbasun. Abbasun. Berikutnya Muhammadun. Berikutnya Tolhatu. Tolhatu. Alhamdulillah. Mudah insyaallah. Dan yang terakhir, Umahat lihat al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Ada namanya az-zamilu. Apa arti az-zamilu? Teman. Az-zawju. Suami. Satu. Paling gampang. Fatan. Pemuda. Ma'a. Bersama. Atiflu. Anak kecil. Balita. Anak kecil. Balita. Bisa juga balita. Ya. Terakhir al-Kuwait. Apa artinya? Kuwait. Negara Kuwait. Ya. Ibu kotanya Madinatul Kuwait. Ya. Atau Kuwait City. Iya. Kalau di peta namanya Kuwait City. Kalau di peta bahasa Arab namanya Madinatul Kuwait. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ke-10 Ummahat. Tidak terasa Ummahat. Kita masuk ke pelajaran ke-10. Sudah selesai. Ya, dan untuk tugas di pelajaran ke-10 ini adalah mencari kata abu di dalam Al-Qur'an. Ya. Mau abuka, abuhu, abuha boleh. Nah, kalau nggak ketemu Ummahat, boleh yang kedua akhun. Ahuka, ahuhu,
Ahuha boleh juga, akhi juga boleh dalam Al-Qur'an. Jadi salah satu aja, kalau nggak abun, akhun. Yang ketemu dengan domir di dalam ayat Al-Qur'an. Fahimtunna ummahat? Pahit. Alhamdulillah, insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Silakan, ummahat. Ini gampang ya. Pelajaran 10 gampang. Ya, nanti pelajaran ke-11 ummahat akan fokus kepada kaitannya dengan pembahasan pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Jadi pelajaran ke-11 itu adalah rangkuman dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10, ummahat. Ya, jadi persiapkan. Pekan depan kita bahas Ad-Darsul Hadiyah Asyarah, pelajaran ke-11. Ya, bentuknya adalah cerita. Di dalam cerita tersebut nanti akan ada tuh rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Kayak mubtada khobar, mudhaf wa mudhafun ilaih, na'at man'ut, mamnu' minas sharf, al-asma'ul khamsah, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk belajar, menuntut ilmu, dan jangan bosan untuk bisa saling mengingatkan ummahat, ya, dan saling melengkapi kepada ummahat, ya, yang mungkin sedang futur, ya, berikan motivasi agar belajarnya harus lebih giat lagi pelajaran bahasa Arab ini, untuk bisa mencapai tujuan kita memahami bacaan Al-Qur'an yang kita biasa baca ataupun hadis yang biasa kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.